Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Najib, NIM 3419132, semester 4. Dan di sini makul produksi penerbitan pers kelas A. Dosen pembimbing Pak Kuswandi, MPD, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, tahun 2021. Video ini saya dibuat untuk guna memenuhi tugas UTS Produksi Penerbitan Pers kelas A dengan Bapak Dosen Kuswandi, MPD. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan produksi penerbitan pers, yaitu produksi penerbitan pers merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, praproduksi, tahap yang paling penting karena merupakan keseluruhan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Oleh karena itu, agar proses produksi berjalan dengan lancar, diperlukan kematangan pada perencanaannya. Ada tahapan perencanaan yaitu penemuan ide. Tahapan ini dimulai ketika seorang pemimpin redaksi menemukan ide atau gagasan dan tema apa yang akan dipimpin redaksi, apa yang diangkat untuk edisi selanjutnya. Perencanaan tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja atau time schedule, merumuskan pemberian kerja atau job description, merencanakan tahapan kerja, desain, biaya, dan sarana. Terus yang kedua yaitu produksi. Proses produksi merupakan tahapan lanjut dari praproduksi. Pengerjaan pada tahap produksi secara keseluruhan merupakan realisasi dari praproduksi. Bagian produksi biasanya dipimpin oleh seorang yang disebut kepala produksi. Dia bertanggung jawab penuh pada jadwal cetak buku serta hasil cetaknya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, reportase. Setelah rapat redaksi selesai, para wartawan yang telah ditunjuk harus turun ke lapangan untuk mencari data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan tema tulisan yang telah ditetapkan. 2. Penulisan berita. Setelah melakukan reportase, wartawan media cetak akan melakukan proses penyelidik berikutnya, yaitu menulis berita. Yang ketiga, editing, yaitu proses penyuntingan naskah yang bertujuan untuk menyempurnakan penulisan naskah. Terus yang ketiga, pasca produksi penerbitan pers. Pasca produksi merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian produksi. Sebelum siap dicetak, proses dalam pasca produksi meliputi 1. Editing, yaitu sebelum siap dicetak, yaitu proses mempersiapkan hasil produksi dengan melakukan final check terhadap foto-foto dan artikel serta materi oleh editor. Yang kedua, layout, yaitu proses mendesain majalah koran yang dilakukan oleh layouter dengan menyusun tata letak elemen-elemen secara seimbang dan harmonis sehingga terlihat sebagai satu kesatuan yang dinamis. Dan yang ketiga, revisi, yaitu meninjau kembali majalah secara keseluruhan meliputi cover dan isi. Terus yang kedua, apa yang Anda ketahui? Yang kedua, dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Baik, yang nomor 2 adalah berita. Yang pertama adalah berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta yang sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Penyampaian berita juga bisa melalui mulut ke mulut dan harus merupakan sebuah kenyataan, bukan karangan fiktif atau cerita yang dibuat-buat. Jenis berita yang pertama yaitu straight news. Straight news merupakan berita langsung dan ditulis secara singkat, lugas, dan juga apa adanya. Di dalam jenis straight news dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu hard news dan soft news.
Dan yang kedua yaitu deep news, adalah berita yang mendalam. Beritanya dikembangkan lebih mendalam agar dapat lebih mengangkat atau suatu permasalahan lebih mendalam. Terus yang ketiga, investigation news, berita yang dikembangkan dengan penelitian maupun penyelidikan yang dilakukan dengan berbagai macam sumber. Terus yang keempat, interpretive news, adalah berita yang juga dikembangkan dengan pendapat dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Terus yang kelima, opinion news. Ialah berita mengenai pendapat seseorang, contohnya pendapat dari mahasiswa, para ahli, pejabat mengenai suatu peristiwa maupun kejadian. Sementara opini diartikan sebagai penilaian moral jurnalis atau orang lain terhadap suatu peristiwa. Masalahnya, dalam kinerja jurnalis sangat mustahil meniadakan sama sekali opini ini. Artinya ketika redaktur menyeleksi hasil reportase sampai proses editing, maka sesungguhnya ia telah beropini dalam kerjanya. Begitu juga seorang jurnalis memilih informasi yang akan dijadikan berita yang pantas dimuat atau membuang sebagian atau keseluruhan, maka ia juga telah beropini. Terus iklan adalah berita pesanan untuk mendorong membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan dapat diartikan pemberitahuan kepada khalayak mengenal barang atau jasa yang dijual, dipasang dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat-tempat umum. Ada bermacam-macam jenis iklan, misalnya iklan baris, iklan kolom, dan iklan keluarga. Yang seterusnya jenis iklan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Contohnya iklan Indomie, Sprite, Sajiku, iklan kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang dilakukan pembuat iklan. Contohnya iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain-lain. Terus jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama, iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Berdasarkan ruang yang digunakan, iklan jenis ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yakni iklan baris dan iklan kolom. Yang kedua, iklan advertorial. Iklan advertorial adalah jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Yang ketiga, iklan display. Hampir sama seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar, gambar dan tulisannya dari iklan kolom. Yang keempat, iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Terus yang keenam, iklan perusahaan. Iklan perusahaan atau corporate atau advertising adalah iklan yang tujuannya untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati masyarakat. Contohnya seperti iklan Aqua yang membantu pembuatan sumber-sumber air di daerah terpencil. Terus yang ketujuh, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang himbauannya atau ajakan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya seperti iklan KB, iklan pencegahan demam berdarah, dan iklan pencegahan narkoba. Terus soal yang nomor 3, apa yang Anda ketahui pers tradisional dan pers online, perbedaan dan persamaannya bagaimana? Baik ya, pertama persamaan iklan media cetak dan elektronik, yaitu sama-sama bersifat umum. Terus yang kedua, semua merupakan media dari iklan. Yang ketiga, sama bertujuan untuk membuat pembaca tertarik. Terus yang keempat, sama-sama menggunakan kata-kata atau gambar. Terus yang kedua, perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Terus yang pertama, iklan media cetak menggunakan kalimat yang berupa tulisan, jika iklan media elektronik menggunakan suara. Dalam iklan media cetak, biasanya kalimat lebih panjang, berbeda dengan iklan media elektronik yang memiliki jangka pendek. Terus yang ketiga, iklan media cetak berupa tulisan yang dilihat, jika iklan media elektronik berupa rekaman yang bisa didengar atau dilihat.
Terus yang keempat, iklan media cetak sifatnya tidak bisa terlalu luas jika iklan media elektronik bisa menyebar secara luas. Terus yang soal nomor 4, di bidang departemen redaksi terdapat beberapa struktur. Jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Baik, yang pertama, pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers. Pemimpin redaksi bertanggung jawab jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pers. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, penyarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama atau headline, berita pembuka atau opening news, menugaskan atau membuat sendiri tajuk rencana dan sebagainya. Sekretaris redaksi adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Misalnya, menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan. Redaktur pelaksana adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu memimpin redaksi dalam pelaksanaan tugas-tugas keredaksionalannya. Di Indonesia umumnya hanya mempunyai satu orang sebagai redaktur pelaksana. Ini karena penerbitan pers di Indonesia paling banyak mempunyai 16 sampai 32 halaman. Redaktur yang dimaksud dengan redaktur adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar itu. Sebabnya ada sebutan redaktur di halaman ada sebutan redaktur halaman atau redaktur bidang. Tugas redaktur adalah menerima bahasa berita baik dari kantor berita, wartawan, koresponden atau bahkan press release dari lembaga, organisasi, instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Bahan ini kemudian seleksi dan dipilih yang paling layak untuk dimuat segera, di mana yang bisa ditunda pemuatannya Kemudian Wartawan adalah seorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa. Dari status pekerjaannya, wartawan dibedakan menjadi 3, yaitu wartawan tetap, wartawan membantu, dan wartawan lepas atau freelance. Dalam perusahaan penerbitan pers, wartawan merupakan ujung tombak dari usahanya. Mereka yang paling banyak mensuplai berita untuk penyajian setiap harinya. Koresponden yang lebih dikenal sebagai wartawan membantu adalah seorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah atau di luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya, yaitu memberikan laporan secara kontinu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Tugas dan wewenang koresponden sama dengan wartawan tetap. Suatu perusahaan penerbitan pers, ia mendapatkan fasilitas yang sama dan berhak mewakili penerbitannya. Dalam kegiatan kewartawanan, sistem pengiriman beritanya dilakukan dengan surat menyurat atau korespondensi. Itu sebabnya wartawan yang bertugas di daerah tersebut mendapatkan sebuah koresponden, etika koresponden. Terus yang kelima, soalnya di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dengan kondisi saat ini? Baik, yang nomor 5 adalah etika jurnalistik tetap dijunjung tinggi sebagai pedoman. Fungsi pers itu ada to inform, to education, to entertain, dan to social control agar pers disukai publik di era disrupsi signifikan atau unik. Faktor yang paling penting dari sebuah berita ialah konten berita itu sendiri. Media mau berita menarik yang dapat mendatangkan pembaca dan buat menjadi menarik, sebuah berita seharusnya terlihat dibandingi ratusan bahkan ribuan berita lain tiap harinya. Contohnya kejadian yang berpengaruh pada banyak orang atau kejadian yang menghasilkan orang lain penasaran ingin tahu lebih lanjut. Di saat kamu membuat siaran pers, cobalah posisikan diri kamu menjadi pembaca
kemudian tanyakan pada diri sendiri, seandainya saya melihat berita ini, apakah saya akan membacanya? Siaran pers berisi penemuan, perdanaan, acara besar, dan milestone perusahaan akan lebih diminati ketimbang sekedar pemberitahuan bahwa aplikasi milikmu memperoleh update kecil. Terus relevan dengan pembaca. Tiap-tiap yang sudah mempunyai audiens biasanya memiliki fokus bidang yang cocok dengan audiens tersebut. Kirimkan siaran pers pada media yang mempunyai fokus bidang sesuai dengan produkmu supaya berita tersebut lebih sesuai diangkat menjadi artikel. Pada praktiknya, banyak juga siaran pers yang dikirim via email blast ke sebanyak mungkin media tanpa memandang relevansinya. Metode seperti ini sudah cukup lumrah dan boleh diaplikasikan, tetapi alangkah baiknya kalau kamu mengirimkan pesan yang lebih personal dan terkustomisasi. Terus yang terakhir yaitu memberi nilai tambahan. Saat menilai siaran pers, tujuanmu tentu telah jelas, yakni mempromosikan produk atau perusahaanmu. Namun kamu seharusnya hati-hati supaya bahasa yang kamu pakai tidak terlalu ngiklan atau hard sell. Walaupun kamu termotivasi ingin seluruh dunia memahami betapa kerennya fitur dalam produkmu, konsisten tahan diri sebab siaran pers bukanlah slot iklan. Ketimbang terpaku membangun produk, ubahlah penekanan penulisanmu menjadi lebih mengutamakan pembaca. Apa manfaat produkmu untuk pembaca? Apakah produkmu dapat mengubah hidup banyak orang? Kenapa pembaca butuh produkmu? Berita yang bermanfaat bagi pembaca yaitu berita yang menarik untuk diterbitkan. Sekian dari saya, M. Bukur Najib, NIM 39132. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.